Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9. Di sini kami akan mempresentasikan tentang pengendalian internal. Sebelum presentasi, saya akan memperkenalkan kelompok saya dulu. Di sini saya Lutfi Azini, NIM 1716000025, dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Triyunia Sari, NIM 1716000041. Saya Lukhairul Hasanah, NIM 1716000204. Saya akan menjelaskan definisi pengendalian internal. Pengendalian internal adalah proses yang dilaksanakan oleh direksi atau dewan komisaris, manajemen, dan personalia lainnya yang dilaksanakan untuk memberikan asurans atau keyakinan yang memadai tentang capaian atas tujuan-tujuan berkenaan dengan kegiatan perusahaan, pelaporan, dan ketaatan. Selanjutnya, tujuan pengendalian internal. Yang pertama, untuk tujuan operasional yang berkenaan dengan efektivitas dan efisiensinya kegiatan entitas, termasuk tercapainya sasaran operasional dan keuangan, serta pengamanan aset terhadap kerugian. Yang kedua, tujuan pelaporan yang berkenaan dengan pelaporan keuangan internal dan eksternal, serta pelaporan non-keuangan dari sisi dapat dipercayainya, tepat waktu, keterbukaan, atau syarat-syarat lain yang ditentukan regulator. Yang ketiga, tujuan ketaatan yang berkenaan dengan ketaatan terhadap hukum dan ketentuan perundang-undangan yang relevan dengan entitas tersebut. 5 komponen pengendalian internal. Yang pertama, lingkungan pengendalian yang menetapkan suasana dari suatu organisasi yang mempengaruhi kesadaran akan pengendalian dari orang-orangnya. Lingkungan pengendalian merupakan fondasi dari semua komponen pengendalian internal lainnya yang menyediakan disiplin dan struktur. Yang kedua, penilaian risiko. Untuk tujuan pelaporan keuangan adalah identifikasi, analisis, dan pengelolaan risiko suatu entitas yang relevan dan penyusunan laporan keuangan yang disajikan secara wajar, sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum. Yang ketiga, aktivitas pengendalian. Aktivitas pengendalian adalah kebijakan dan prosedur yang membantu meyakinkan bahwa pemerintah manajemen telah dilaksanakan. Mereka membantu memastikan bahwa tindakan yang diperlukan telah diambil untuk mengatasi risiko terhadap pencapaian tujuan entitas. Selanjutnya, informasi dan komunikasi. Sistem informasi dan komunikasi yang relevan dengan tujuan laporan keuangan yang meliputi sistem akuntansi. Dan yang terakhir yaitu pemantauan. Pemantauan adalah suatu proses yang menilai kualitas kinerja pengendalian intern suatu entitas pada suatu waktu. Berikut saya akan menjelaskan tentang kendala yang dihadapi oleh pengendalian internal. Yang pertama, ada kesesuaian antara tujuan-tujuan yang ditetapkan, yang merupakan prakondisi bagi pengendali internal. Kemudian, yang kedua, kesalahan manusia dalam membuat pertimbangan. Yang ketiga, ada kesalahan bisa terjadi karena rutinitas, kejenuhan, atau tidak konsentrasi. Yang terakhir, ada pimpinan yang tidak jujur. Pimpinan bisa saja memutuskan lain dari aturan, persekongkolan di antara berbagai pihak. Selanjutnya, ada keterbatasan pengendalian internal suatu entitas. JOSO atau Considerancy of Internal Control in a Financial Statement Audit mengidentifikasi bahwa keterbatasan yang melekat. Berikut yang menjelaskan mengapa pengendalian internal sebaik apapun ia dirancang dengan baik dan dioperasikan dapat memberikan keyakinan yang memadai berkenaan dengan pencapaian tujuan pengendalian suatu entitas. Yang pertama, ada kesalahan dalam pertimbangan. Kemudian yang kedua, kemacetan atau kerusakan. Yang ketiga, polusi penolakan manajemen. Dan yang terakhir, ada biaya dan sekaligus manfaat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang peran dan tanggung jawab. Manajemen. Di sini peran manajemen dalam perusahaan adalah untuk
kedua ada Dewan Direksi dan Komite Audit. Dewan Direksi sebagai bagian dari pengaturan umum dan tanggung jawab terhadap kekeliruan harus menentukan bahwa manajemen telah memenuhi tanggung jawabnya untuk menciptakan dan memelihara pengendalian internal. Kedua ada Komite Audit. Komite Audit harus waspada dan mengidentifikasi keberadaan penolakan manajemen atas pengendalian atau pelaporan keuangan yang curang dan mengambil tindakan yang diperlukan. Selanjutnya ada tugas ketiga penanggung jawab audit internal di sini, yaitu harus secara berkala memeriksa dan mengevaluasi kecukupan pengendalian internal suatu entitas secara periodik dan membuat rekomendasi untuk memperbaiki pencatatan transaksi keuangan. Selanjutnya ada personalia entitas lainnya. Personalia lainnya yaitu di sini peran dan tanggung jawabnya dari semua personal lainnya yang menyediakan akuntansi sebagai sistem informasi yang mencakup pengendalian intern harus memahami bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk mengkomunikasikan masalah apapun yang tidak sesuai dengan pengendalian internal. Selanjutnya ada auditor independen. Di sini sebagai hasil dari prosedur audit laporan keuangan, seorang audit eksternal mungkin akan menemukan kekurangan dalam pengendalian internal yang akan dikomunikasikan kepada manajemen, komite audit dan dewan direksi bersamaan dengan rekomendasi perbaikan sesuai standar akuntansi keuangan. Di sini sedikit saya akan memberikan informasi tentang studi kasus pengendalian internal. Ini Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK melakukan pemeriksaan kepada 21 BUMN terkait dengan operasional perusahaan milik negara tersebut, yang salah satunya mengakibatkan hilangnya potensi pendapatan. Kisah hasil pemeriksaan semester 2 tahun 2015 yang lalu menyatakan hasil pemeriksaan pada BUMN mencakup 21 objek pemeriksaan atas operasional BUMN dan 3 objek pemeriksaan atas pengelolaan lahan. Pada semester 2 2015, BPK menyelesaikan pemeriksaan terhadap pengelolaan operasional pada 21 BUMN yang terdiri dari 3 perum dan 18 tersedia. Kesimpulannya di sini yaitu Lembaga Audit Negara atau BPK itu menyatakan hasil pemeriksaan pada umumnya BUMN telah merancang dan menyusun sistem pengendalian internal atau SPI secara memadai. Namun penerapannya di sini belum optimal. Hal itu terlihat terkait dengan upaya menurunkan kekayaan perusahaan, pengelolaan pendapatan, biaya dan investasi semuanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sini lanjutnya ada kesimpulan, sistem pengendalian intern merupakan sebuah sistem dalam perusahaan untuk menjaga dan mengembangkan sebuah perusahaan di mana terdapat tanggung jawab dan dalam pelaksanaan tersebut sistem pengendalian internal. Dan intern juga terdapat semua komponen dan pengawasan, pengendalian risiko dan sebagainya. Sistem pengendalian intern meliputi struktur organisasi, cara-cara dan alat-alat dikoordinasikan dalam perusahaan untuk menjaga keamanan harta atau aset milik perusahaan, memeriksa ketelitian dan kebenaran data dalam laporan keuangan, mengoptimalkan efisiensi operasional serta meningkatkan pelaksanaan kebijakan manajemen yang terbatas. Sistem pengendalian intern yang efektif dan efisien mampu menyediakan informasi yang tepat bagi manajer atau dewan direksi sehingga mudah untuk mengambil keputusan dan kebijakan yang tepat serta tercapainya tujuan dalam perusahaan yang lebih efektif. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada